Halo guys, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video pembelajaran mata kuliah auditing 1 dengan judul materi, tanggung jawab, dan tujuan audit. Selamat menonton! Sebelum masuk dalam pembahasan kelompok, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama, Geraldo Geralditandi. Yang kedua, Widya Devi Manggaribet. Yang ketiga, Priska Mayanti Mamesa. Yang keempat, Stefka Dayunamas. Yang kelima, Agnesia Fredrika Kusoy. Yang keenam, Brian Kim Talumewo. Yang ketujuh, Jack Krista Tehe Andaria. Yang kedelapan, Muhammad Wahyudi Nawawi. Yang kesembilan, Rohayani Linggi Alo. Yang kesepuluh, Cindy Arclaudia Dansah. Kita masuk dalam tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan untuk perusahaan publik berukuran besar, auditor juga harus menerbitkan suatu laporan tentang pengendalian internal atas laporan sebagaimana yang sudah disyaratkan oleh Section 404 dari Sarbanes-Oxley Act. Kita masuk juga dalam langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit. Yang pertama itu kita harus memahami tanggung jawab audit. Yang kedua kita harus membagi laporan keuangan menjadi beberapa siklus. Yang berikut kita juga harus mengetahui manajemen tentang laporan keuangan. Kita juga harus mengetahui tujuan audit untuk kelas transaksi akun dan pengungkapkan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Terdapat dua konsep utama yang melandasi perancangan dan implementasi pengendalian internal, yaitu kepastian yang layak dan keterbatasan inheren. Menurut Section 404A dari UU Sarbanes-Oxley mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk mengeluarkan laporan perusahaan internal yang mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, suatu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur pelaporan keuangan. Yang kedua, suatu pengendalian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun fiskal perusahaan. Nah, manajemen juga mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi keefektifan pengendalian internal. Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan AS adalah Internal Control Integrated Framework yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsorship Organizations dari Tradeway Commission atau COSO. Penilaian manajemen mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, rancangan pengendalian internal, di mana manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah salah satu material dalam laporan keuangan. Fokus manajemen tertuju pada pengendalian atas semua asersi yang relevan bagi semua akun pengungkapan yang signifikan dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua, ada efektivitas pelaksanaan pengendalian, di mana tujuannya adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk pengendalian ini secara efektif. Manajemen juga harus mengungkapkan setiap kelemahan pengendalian internal yang material. Meskipun hanya ada satu kelemahan yang material, manajemen harus tetap menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan tidak efektif. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Dalam standar auditing HPA, menyatakan tujuan keseluruhan auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan
adalah untuk A. Memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah tebas dari segala sajian material, baik karena kecurangan atau kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat tentang apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan yang berlaku, dan B. Melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Beberapa istilah dan frasa yang penting. Salah saji yang material versus tidak material. Salah saji umumnya dianggap material jika digabung dari keseluruhan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan. Kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Walaupun sulit mengukur materialitas, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa batas materialitas ini telah dipenuhi. Selanjutnya, kepastian yang layak. Kepastian atau asuransi merupakan ukuran tingkat kepastian yang diperoleh auditor pada saat menyelesaikan audit. Standar Auditing SAS 104 menyatakan bahwa kepastian yang layak adalah tingkat kepastian yang tinggi tetapi tidak absolut bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Konsep kepastian yang layak bukan yang absolut mengindikasikan bahwa auditor bukanlah pemberi garansi atau penjamin atas laporan keuangan. Jadi, audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar auditing dapat saja gagal mendeteksi salah saja yang material. Jika auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua arsesi dalam laporan keuangan telah benar, maka persyaratan bukti audit dan biaya pelaksanaan fungsi audit ini akan meningkat hingga pelaksanaan audit secara ekonomis tidak praktis lagi. Bahkan setelah itu, para auditor pun masih tidak dapat mengungkapkan semua salah saji yang material dalam setiap audit. Selanjutnya, keseluruhan versus kecurangan. SAS Management AU 316 membedakan antara dua jenis salah saji. Pertama, keseluruhan atau error adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak sengaja, sementara kecurangan atau fraud adalah salah saji yang disengaja. Untuk kecurangan dapat dibedakan antara misapropriasi aset yang seringkali biasa disebut sebagai penyalahgunaan atau kecurangan karyawan, serta pelaporan yang curang seringkali disebut sebagai kecurangan manajemen. Nah, contoh dari misapropriasi aset itu pengambilan kas oleh clerk pada saat penjualan yang curang dan tidak memasukkannya ke dalam register kas. Contoh dari pelaporan keuangan yang curang adalah dengan sengaja sajikan penjualan menjelang tanggal neraca untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Selanjutnya, skeptisisme profesional. Standar auditing mensyaratkan bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik keseluruhan maupun kecurangan yang material dalam laporan keuangan. Untuk mencapainya, audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sikap skeptisisme profesional atas semua aspek penugasan. Selanjutnya, aspek-aspek skeptisisme profesional. Nah, skeptisisme profesional ini terdiri dari dua komponen. Pertama, questioning mind dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Questioning mindset berarti auditor menangani audit dengan pandangan metal, percaya tapi verifikasi. Demikian juga ketika mereka mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang mendukung jumlah serta pengungkapan laporan keuangan. Skeptisisme profesional juga melibatkan penilaian kritis tentang bukti yang mencakup pengajuan pertanyaan yang mendadak, yang menyelidik, dan perhatian pada inkonsistensi. Ketika menerima tanggung jawab untuk menjaga questioning mind dan mengevaluasi bukti secara kritis, auditor secara signifikan akan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan audit selama proses audit berlangsung. Selanjutnya, unsur-unsur skeptisisme profesional. Meskipun konsep skeptisisme profesional memiliki dasar standar auditing selama bertahun-tahun dalam lingkungan audit, terkadang auditor meyakinkan dirinya bahwa mereka hanya akan menerima klien yang dapat dipercaya dan yang memiliki integritas tinggi. Dengan demikian, seringkali bagi auditor untuk mengetahui kemungkinan bahwa kliennya kurang memiliki kompetensi atau mungkin mencoba menipunya selama proses audit berlangsung. Dan meskipun ada keterbatasan auditor harus mengatasi bias pertimbangan atau judgment bias tersebut dan harus terus diingatkan akan pentingnya menjaga skeptisisme profesional yang sesuai. Riset akademis terkini tentang topik skeptisisme profesional menunjukkan ada 6 karakteristik. Yang pertama, questioning mindset, disposisi untuk menyelidik sejumlah hal yang dirasa meragukan. Yang kedua, penundaan keputusan atau suspension of judgment,
penundaan keputusan sampai bukti yang tepat. Yang ketiga, pencarian pengetahuan, keinginan untuk menyelidik lebih lanjut demi mempertegas. Yang keempat, pemersaan interpersonal, pengacuan bahwa inovasi dan persepsi orang dapat membuatnya memberikan informasi yang bias atau menyesatkan. Yang kelima, pengarahan mandiri atau self-direction, independensi moral, dan keyakinan memutuskan diri ketimbang menerima klaim pihak lain. Yang keenam, self-insist, rasa percaya diri untuk melawan persuasi dan untuk menentang asumsi dan atau kesimpulan. Nah, pengetahuan akan kena unsur tersebut selama penugasan dapat membantu auditor mengambil tanggung jawabnya untuk mempertahankan tingkat skeptisisme profesional yang sesuai. Selanjutnya, kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misapropriasi aset. Laporan keuangan yang curang dan misapropriasi aset ini dia berpotensi merugikan para pemakai laporan keuangan, tetapi ada perbedaan penting dalam keduanya. Dalam laporan keuangan yang curang akan merugikan para pemakai karena menyediakan informasi yang laporan keuangan yang tidak benar untuk membuat keputusan, dan apabila aset disalahgunakan atau dimisapropriasi, para pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya akan dirugikan karena aset tersebut tidak lagi menjadi milik pemiliknya yang sah. Nah, secara umum, laporan keuangan yang curang dilakukan oleh pihak manajemen yang terkadang tanpa sepengetahuan para karyawan. Nah, contohnya adalah keputusan untuk menghapus catatan kaki yang penting tentang kasus litigitas yang ditunda. Nah, biasanya tetapi tidak selalu terjadi. Pencurian aset dilakukan oleh para karyawan, bukan oleh manajemen, dan nilainya seringkali tidak material. Nah, selanjutnya, UU dan regulasi memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Provisi dari UU dan regulasi tertentu, seperti UU dan regulasi pajak serta pensiun, umumnya diakui memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, sebagai contohnya, pelanggaran atas Undang-Undang Pajak Federal akan mempengaruhi secara langsung beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan. Nah, auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan yang tepat tentang jumlah yang material serta pengungkapan yang secara langsung dipengaruhi oleh UU dan regulasi tersebut. Selanjutnya, UU dan regulasi yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Provisi dari banyak UU dan regulasi tidak mungkin memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Nah, namun ketatan terhadap UU dan regulasi tersebut sangatlah mendasar bagi operasi bisnis serta diperlukan untuk menghindari penalti yang material. Contohnya termasuk mematuhi ketentuan lisensi operasi, persyaratan keselamatan karyawan, dan regulasi tentang lingkungan. Selama proses audit, prosedur audit lainnya mungkin menemukan adanya didugaan ketidakpatuhan yang menjadi perhatian auditor. Namun jika tidak ada ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau dicurigai, auditor tidak harus untuk melaksanakan prosedur audit di luar yang telah dibahas sebelumnya. Selanjutnya, prosedur audit ketika ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga. Jika auditor menemukan informasi mengenai kasus ketidakpatuhan atau dugaan ketidakpatuhan atas UU dan regulasi, auditor harus memahami sifat dan situasi dari tindakan itu. Auditor harus membahas masalah ini dengan pihak manajemen yang tingkatnya berada di atas pihak yang diduga terlibat dengan ketidakpatuhan, dan bila perlu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Dan jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak memberikan informasi yang cukup yang mendukung bahwa entitas telah menaati UU dan regulasi, dan auditor yakin pengaruh ketidakpatuhan mungkin material terhadap laporan keuangan, maka auditor harus mempertimbangkan perlunya mendapatkan hak hukum, nasihat hukum. Auditor juga harus mengevaluasi pengaruh ketidakpatuhan itu terhadap aspek lain dari audit, termasuk penilaian risiko audit dan reliabilitas representasi dari manajemen. Selanjutnya, ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau diduga. Kecuali masalah yang terlibat dalam yang tidak berkait, auditor harus berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas masalah tata kelola yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap UU dan regulasi yang menjadi fokus auditor selama audit. Jika ketidakpatuhan itu memiliki pengaruh yang material dan belum tercermin secara memadai dalam laporan keuangan, auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak wajar terhadap laporan keuangan. Jika auditor dilarang oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memperoleh buku yang
memperoleh bukti yang cukup dan tepat demi mengevaluasi apakah ketidakpatuhan yang mungkin bersifat material terhadap laporan keuangan telah terjadi atau mungkin akan terjadi. Auditor harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat atas laporan berdasarkan pembatasan keuangan. Siklus laporan keuangan. Audit dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen yang lebih kecil. Pembagian ini membuat audit lebih mudah dikelola dan membantu pembebanan tugas kepada setiap anggota tim audit. Cara yang umum untuk membagi audit adalah dengan tetap mempertahankan hubungan yang erat antara jenis atau kelas, transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama. Cara ini disebut sebagai pendekatan siklus atau cycle approach. Logika dari penggunaan pendekatan siklus ini adalah bahwa hal itu terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diiktisarkan dalam buku besar serta laporan keuangan. Siklus laporan keuangan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, siklus penjualan dan penagihan. Siklus penjualan dan penagihan adalah siklus pertama yang dicantumkan dan merupakan fokus utama pada sebagian besar audit. Penagihan piutang usaha dalam jurnal penerimaan kas adalah arus masuk operasi utama dalam kas di bank. 2. Siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia adalah salah satu siklus audit yang menekankan pada asersi keterjadian dan kelengkapan. Siklus ini meliputi audit terhadap penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke seluruh pegawai. 3. Siklus akuisisi dan pembayaran kembali. Transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran mencakup pembelian persediaan, perlengkapan, dan barang serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan operasi. Transaksi dalam siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali berkaitan dengan pembiayaan bisnis seperti penerbitan saham atau surat utang, pembayaran dividen, dan pelunasan utang. 4. Siklus persediaan dan pergudangan. Siklus persediaan dan pergudangan berkaitan erat dengan semua siklus lainnya, khususnya bagi sebuah perusahaan manufaktur. Biaya persediaan mencakup bahan baku atau siklus akuisisi dan pembayaran, tenaga kerja langsung atau siklus penggajian dan personalia, dan overhead manufaktur atau siklus akuisisi dan pembayaran, serta penggajian dan personalia. Hubungan antara berbagai siklus. Perhatikan gambar tersebut. Siklus-siklus itu tidak memiliki titik awal atau titik akhir kecuali pada posisi awal dan akhir perusahaan. Sebuah perusahaan dimulai dengan memperoleh modal yang umumnya berbentuk kas. Dalam perusahaan manufaktur, kas digunakan untuk membeli bahan baku, aktiva tetap, serta barang dan jasa yang berkaitan guna membuat persediaan atau siklus akuisisi dan pembayaran. Dengan alasan yang sama, kas juga digunakan untuk memperoleh tenaga kerja atau siklus penggajian dan personalia. Akuisisi dan pembayaran serta pembayaran upah dan personalia memiliki sifat yang sama tetapi fungsi-fungsinya cukup berbeda untuk melakukan pemisahan atas dua siklus itu. Hasil gabungan dari kedua siklus ini adalah persediaan atau siklus persediaan dan perdagangan. Berikutnya persediaan tersebut dijual dan menghasilkan penagihan serta perolehan kas atau siklus penjualan dan penagihan. Kas yang dihasilkan lalu digunakan untuk membayar dividen dan bunga atau membiayai perluasan modal serta memulai kembali siklus-siklus tersebut. Yang kelima, menetapkan tujuan audit. Secara umum, auditor telah menemukan bahwa cara yang paling efisien dan efektif untuk melakukan audit adalah dengan memperoleh beberapa kombinasi kepastian bagi setiap kelas transaksi dan saldo akhir pada akun yang terkait. Untuk setiap kelas transaksi, beberapa tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa transaksi-transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Tujuan ini disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Transaction Related Audit Objective. Demikian pula, beberapa tujuan audit yang harus dipenuhi untuk setiap
saldo akun yang disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, balance, relate, audit objektif. Sebagai contoh, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo piutang usaha dan tujuan audit khusus yang berkaitan dengan saldo utang usaha. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan yang berkaitan dengan saldo agak berbeda, tetapi berkaitan erat. Kategori ketiga tujuan audit berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang disebut tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure relate audit objektif. Sebagai contoh, ada tujuan audit khusus yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk piutang usaha serta wesel bayar. Asersi manajemen. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Dalam kebanyakan kasus, asersi manajemen bersifat tersirat. Standar auditing internasional mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akhir pada akhir periode. Ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Berikut adalah asersi manajemen untuk setiap kategori asersi. Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa ada keterjadian, yaitu transaksi dan peristiwa yang dicatat telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas tersebut. Pada asersi tentang saldo akun ada eksistensi, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas ada. Kemudian asersi tentang penyajian dan pengungkapan ada keterjadian dan hak serta kewajiban, yaitu peristiwa dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas tersebut. Kemudian pada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa ada kelengkapan, yaitu semua transaksi dan peristiwa yang harus dicatat telah dicatat. Pada asersi tentang saldo akun ada kelengkapan, yaitu semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang harus dicatat sudah dicatat. Kemudian pada asersi tentang penyajian dan pengungkapan ada kelengkapan, yaitu semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Berikut pada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa ada keakuratan, yaitu jumlah dan data lain yang bersangkutan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan benar. Pada asersi tentang saldo akun ada penilaian dan alokasi aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan setiap hasil penilaian dicatat dengan tepat. Pada asersi tentang penyajian dan pengungkapan ada keakuratan dan penilaian, yaitu informasi keuangan dan yang lain telah diungkapkan secara tepat pada jumlah yang tepat. Kemudian pada asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa ada klasifikasi, yaitu transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang tepat. Dan pada asersi tentang penyajian dan pengungkapan ada klasifikasi dan dapat dipahami, yaitu informasi keuangan dan yang lain telah disajikan dan diuraikan secara tepat serta pengungkapan telah dinyatakan dengan jelas. Kemudian yang terakhir ada asersi tentang saldo akun, ada hak dan kewajiban, yaitu entitas itu memegang hak atau kendali atas aset dan kewajiban merupakan kewajiban entitas itu. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi mengikuti dan berhubungan erat dengan manajemen tentang kelas transaksi. Perbedaan antara tujuan audit umum dan tujuan audit khusus bagi setiap kelas transaksi. Tujuan audit umum dapat diterapkan pada setiap kelas transaksi dan dinyatakan dalam istilah yang luas. Sedangkan tujuan audit khusus juga diterapkan pada setiap kelas transaksi, tapi dinyatakan dalam istilah yang disesuaikan untuk kelas transaksi khusus. Yang pertama itu ada keterjadian. Transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat memang benar-benar terjadi.
dan merupakan padanan auditor atas asersi manajemen tentang keterjadian untuk kelas asersi. Yang kedua itu ada kelengkapan atau transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatat, dan tujuan keterjadian dan kelengkapan ini menekankan kepentingan audit yang berlawanan. Yang ketiga itu ada keakuratan atau transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian dari asersi keakuratan untuk kelas transaksi. Baru yang ketiga itu ada posting dan pengisaran atau transaksi yang dicatat dimasukkan ke dalam file induk dan dikisarkan dengan benar. Tujuan ini berkaitan dengan keakuratan transfer informasi dari transaksi yang dicatat dalam jurnal ke buku besar pembantu dan ke buku besar. Baru yang kelima ada klasifikasi atau transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah diklasifikasikan secara tepat. Tujuan ini menyatakan apakah transaksi telah dimasukkan dalam akun yang tepat dan merupakan padanan auditor atas asersi klasifikasi manajemen untuk kelas transaksi. Yang keenam ada penetapan waktu atau transaksi dicatat pada tanggal yang benar. Tujuan penetapan waktu transaksi merupakan padanan auditor atas asersi cut-off manajemen. Kesalahan penempatan waktu terjadi jika suatu transaksi tidak dicatat pada hari terjadinya. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo serupa dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang baru saja dibahas. Tujuan-tujuan itu juga mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti yang tepat yang mencukupi berkaitan dengan saldo akun. Ada dua perbedaan antara tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Pertama, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan pada saldo akun. Kedua, ada 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dibandingkan dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Menurut cara audit dilaksanakan, tujuan audit yang berkaitan dengan saldo hampir selalu diterapkan pada saldo akhir dalam akun-akun neraca. Akan tetapi, beberapa tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga diterapkan pada akun-akun laporan laba rugi tertentu. Apabila digunakan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo untuk mengaudit saldo akun, auditor akan mengumpulkan bukti untuk memverifikasi rincian yang mendukung saldo akun, bukan memverifikasi saldo akun itu sendiri. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha diterapkan pada akun pelanggan dalam daftar tersebut. Selanjutnya, tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya. Konsep yang sama yang diterapkan pada tujuan audit yang erat kaitannya dengan saldo juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya ada tabel. Pada tabel tersebut menyajikan asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan diterapkan pada tujuan audit umum yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan untuk Wesselbayer, Hilberg, Edward, CO. Bagaimana tujuan audit dipenuhi? Auditor harus memperoleh bukti audit yang mencukupi guna mendukung semua asersi manajemen dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti untuk mendukung beberapa kombinasi yang tepat dari tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Auditor juga seringkali mempertimbangkan tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan ketika menetapkan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Berikut ada 4 fase audit laporan keuangan. Fase pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit berdasarkan prosedur penilaian risiko. Pada setiap audit, ada banyak cara yang dapat ditempuh auditor untuk mengumpulkan bukti audit guna memenuhi tujuan audit secara keseluruhan agar dapat memberikan pendapat atau laporan keuangan.
Berikut ada 3 aspek kunci yang akan diperkenalkan dalam fase pertama. Aspek pertama, memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Jadi, agar dapat menilai dengan layak risiko salah saji dalam laporan keuangan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh selama audit, auditor harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh atas bisnis klien dan lingkungan yang terkait untuk meliputi pengetahuan tentang strategi dan proses. Aspek yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Jadi, risiko salah saji dalam laporan keuangan akan berkurang bila klien memiliki pengendalian yang efektif atas pengoperasian komputer dan pemrosesan transaksi. Aspek yang ketiga, menilai risiko salah saji yang material. Jadi, auditor harus menggunakan pemahamannya atas industri dan strategi bisnisnya, serta keefektifan pengendalian internalnya untuk menilai risiko salah saji dalam sebuah laporan keuangan. Sekarang kita masuk pada fase yang kedua, yaitu melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Jadi, pengendalian ini berkaitan secara langsung dengan keakuratan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi untuk penjualan. Auditor juga dapat menguji keefektifan pengendalian ini dengan membandingkan sampel faktur penjualan terhadap dokumen pengiriman terkait dan pesanan penjualan pelanggan, atau dengan melaksanakan pengujian atas pengendalian terkomputerisasi terkait dengan proses ini. Berikut fase ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Jadi, hal ini merupakan prosedur spesifik yang ditunjukkan untuk menguji salah saji moneter pada saldo-saldo dalam laporan keuangan. Berikut fase terakhir atau fase yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Jadi, apabila audit telah selesai dilakukan, akuntan publik harus menargetkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan yang dipublikasikan oleh klien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih guys.